Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan-kawan? Semoga masih Allah berikan kesehatan dan kebaikan di tengah wabah COVID-19 yang menyerang hampir seluruh dunia, tidak terkecuali negara kita Indonesia. Dan semoga segera Allah angkat wabah tersebut sehingga kita semua dapat kembali menjalankan kegiatan sebagaimana mestinya. Baik, pada siang hari ini insyaallah kami dari kelompok 2 mata kuliah Sosial Ekonomi Perikanan yang diampu oleh Bapak Yusuf akan memaparkan review terkait dengan sosial ekonomi perikanan dengan studi kasus, yaitu analisis kelayakan usaha gurame di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, yang bersumber dari skripsi Dini Astari 2017, Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Baiklah, sektor perikanan saat ini merupakan sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan. Peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat akan nilai gizi yang terkandung di dalam ikan menjadikan sektor perikanan semakin diminati. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai produk domestik bruto atau PDB sektor perikanan yang meningkat setiap tahunnya. Rata-rata kenaikan nilai PDB sektor perikanan dari tahun 2017 hingga tahun 2014 adalah sebesar 15%. Produksi ikan gurame di Jawa Barat selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun jika dibandingkan dengan produksi ikan lele, nila, dan patin, produksi ikan gurame masih di bawah produksi ikan-ikan tersebut. Kalau dilihat dari tabel tersebut, lihat tabel yang ada di sana, diketahui bahwa Kecamatan Ciseeng yang tepatnya ada di Jawa Barat ya, merupakan daerah produksi gurame terbesar di kawasan Metropolitan. Produksi gurame di Kecamatan Ciseeng pada tahun 2012 ialah sebesar 1.167 ton. Kemudian informasi untuk pemasaran, sehingga hal tersebut menandakan bahwa Kecamatan Ciseeng telah memiliki sarana seperti kemudahan informasi untuk pemasaran dan kebutuhan penunjang dalam menjalankan usaha ikan gurame. Oleh karena itu, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan bagaimana analisis kelayakan usaha ikan gurame di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Pada presentasi kali ini kita akan membahas 4 macam topik, yaitu latar belakangnya bagaimana, metodenya yang dilakukan seperti apa, hasil yang diperoleh seperti apa, dan kesimpulan tentunya. Kemudian latar belakangnya sesuai dengan judulnya, yaitu analisis kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari setiap skenario usaha ikan gurame dan membuat pilihan kepada calon pengusaha untuk memilih menjalankan usaha pada segmen tertentu. Dilihat dari aspek non-finansial dan aspek finansial dari usaha ikan gurame. Karena pada dasarnya produksi ikan gurame di Jawa Barat selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemudian budaya ikan gurame memiliki waktu yang cukup lama, yaitu 1-1,5 tahun dibandingkan dengan komoditas unggulan ikan air tawar lainnya. Produksi ikan gurame belum tinggi dibandingkan komoditas unggulan ikan air tawar lain yang dapat dijadikan sebagai peluang usaha untuk membuka usaha di sektor perikanan budidaya ikan gurame di daerah Jawa Barat. Kemudian manfaatnya apa sih dari analisis ini? Manfaatnya adalah sebagai gambaran oleh investor atau pengusaha ikan gurame untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang terjadi terhadap usahanya setelah terjadi perubahan pada variabel yang berpengaruh terhadap usaha ikan gurame. Kemudian masuk pada metode. Metodenya ada terbagi dalam 2 aspek, 2 kelompok, yaitu metode pengumpulan data, yaitu pengumpulan data untuk data primer adalah dengan melakukan observasi dan wawancara langsung menggunakan kuesioner dan pedoman. Kuesioner berisi daftar pertanyaan mengenai investasi, biaya, penerimaan usaha, dan lainnya. Penggunaan kuesioner dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan keperluan penelitian.
Selain kuesioner, dibutuhkan alat pencatat dan alat dokumentasi. Data sekunder yang dikumpulkan melalui pencarian di internet mendatangi kantor UPT, peternakan dan perikanan kawasan metropolitan, dan studi literatur yang relevan. Kemudian metode pengolahan dan analisis data. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk menganalisis kelayakan usaha ikan gurame di Kecamatan Ciseeng. Metode kualitatif digunakan untuk menggambarkan aspek finansial yang terdiri dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen dan hukum, aspek sosial, aspek ekonomi dan budaya, aspek lingkungan, dan sistem usaha dengan cara deskriptif. Metode kuantitatif dilakukan dengan menghitung kriteria kelayakan investasi, yaitu NPV, Net B per C, PP, PP, dan IRR, serta analisis switching value berdasarkan data dari aspek finansial usaha. Data pada metode kuantitatif diolah dengan cara dihitung menggunakan alat hitung seperti kalkulator dan software pembantu. Hasil akan ditampilkan dalam bentuk tabulasi sehingga dapat dijelaskan secara deskriptif. Kemudian metodenya ada 5 sebenarnya. Yaitu yang pertama metode perhitungannya yang pertama ada NPV atau Net Present Value dengan rumus yang bisa dibaca. NPV sendiri adalah selisih antara total present value manfaat dengan total present value biaya atau jumlah present value dari manfaat bersih ditambahan selama umur bisnis. Kemudian ada IRR atau Internal Rate of Return, yaitu tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Kemudian ada Net B per C atau Net Benefit Cost Ratio, yaitu adalah rasio antara manfaat bersih yang bernilai positif dengan manfaat bersih yang bernilai negatif atau perbandingan antara keuntungan dari usaha dengan biaya yang dikeluarkan. Kemudian ada PP atau Payback Period, yaitu merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu periode pengambilan investasi suatu proyek atau usaha dengan membandingkan investasi dan nilai kas bersih setiap tahun. Rumus-rumus bisa saudara teman-teman lihat di presentasi. Kemudian yang kelima sebenarnya walaupun gak ditampilkan di situ, sebenarnya ada satu lagi, yaitu adalah analisis switching value, merupakan perhitungan, yaitu suatu perhitungan untuk mengukur perubahan maksimal dari perubahan suatu komponen inflow atau penurunan harga output, penurunan produksi, atau perubahan komponen outflow, peningkatan harga input atau peningkatan biaya produksi yang masih dapat tolerir oleh suatu bisnis. Kemudian dalam penelitian ini dilakukan asumsi. Asumsi di sini adalah untuk memudahkan perhitungan. Adapun perkiraan yang digunakan dalam usaha ikan gurame ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, umur bisnis usaha ditetapkan selama 10 tahun. Kedua, harga yang digunakan pada inflow dan outflow diasumsikan konstan. Ketiga, perhitungan penyusutan penggunaan metode garis lurus, yaitu penyusutan sama dengan nilai beli dikurang nilai sisa per umur ekonomis. Keempat, nilai sisa peralatan diasumsikan habis pada masa akhir umur ekonomis. 5. Tingkat discount rate yang digunakan adalah suku bunga deposit Bank BRI sebesar 6,25%. Tingkat diskon rate yang dipilih merupakan deposito dengan nilai Rp 100 juta sampai dengan 1 miliar dengan masa tenor 12 bulan. Suku bunga deposito dipilih karena sumber modal usaha ikan gurame berasal dari pembudidaya tanpa ada pinjaman. Bank BRI dipilih karena bank tersebut memiliki lokasi paling dekat dengan lokasi usaha. Keenam, biaya investasi diasumsikan dikeluarkan pada tahun pertama, yaitu tahun 2017, karena pengusahaan ikan gurame dilakukan pada tahun tersebut bersamaan dengan kegiatan produksi dan operasional perusahaan dimulai setelah persiapan awal. 7.
awal usaha dimulai pada bulan Juni 2017, sehingga nilai produksi dan biaya yang dihasilkan dan dikeluarkan untuk 6 bulan. Usaha dimulai pada bulan Juni 2017 karena memerlukan persiapan untuk membuat sarana dan memenuhi pesanan usaha. 8. Luas lahan kolam tanah untuk setiap skenario sebesar 4.000 meter persegi dengan harga lahan kolam tanah Rp Rp250.000 per meter persegi. Penerimaan merupakan perkalian antara kuantitas produksi dengan harga jual. Harga jual benih ikan gurame ukuran 17 cm adalah Rp5.000 per ekor. Harga jual ikan gurame konsumsi adalah Rp37.000 per kilogram. Ke-10, pada analisis sensitivitas switching value diasumsikan komponen lain selain harga bahan baku pakan pelet besar, harga cacing sutra, harga benih, gaji tenaga kerja tetap, dan volume produksi tidak berubah, ceteris paribus. Komponen volume produksi dipilih untuk dianalisis karena dapat mempengaruhi penerimaan yang disebabkan oleh hama dan penyakit. Komponen harga bahan baku pelet besar dipilih karena merupakan komponen biaya terbesar, sehingga perubahan dapat mempengaruhi kelaikan usaha. Komponen harga cacing sutra, harga benih, dan gaji tenaga kerja dipilih karena merupakan biaya terbesar kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian, ini adalah rangkuman dari metode yang dilakukan, yaitu karena dibagi dalam dua aspek, yaitu aspek finansial dan aspek non-finansial. Aspek finansial yaitu dihitung berdasarkan jumlah dana yang diperlukan, keuntungan dan keuntungan yang diperoleh. Sedangkan aspek non-finansial itu diperoleh berdasarkan aspek teknis, aspek pasar, aspek sosial budaya, aspek hukum, dan aspek lingkungan. Serta kuantitas diukur berdasarkan NPV, Net B per C, IRR, PP, dan switching value. Hasilnya, nah, diperoleh hasil analisis kelaikan aset finansial. Kalau yang di finansial itu kan ada dibagi berdasarkan 3 skenario, yaitu skenario pembenihan, skenario pembesaran, dan skenario pembenihan dan pembesaran. Setiap skenario terdapat arus penerimaan dan arus pengeluaran. Kelaikan usaha ditentukan berdasarkan kriteria kelaikan investasi. Kriteria kelaikan investasi yang digunakan adalah net present value, net benefit cost ratio, net internal rate of return, dan payback period. Dan ini adalah AKF dari skenario pertama. Ada 3 tabel ya, yaitu yang merupakan tabel inflow dan tabel outflow. Ada tabel nilai produksi skenario pembenihan, tabel biaya operasional variabel skenario pembenihan, dan tabel investasi. Di sini kalau dijelaskan hasilnya adalah biaya investasi pada skenario 1 pembenihan memiliki total biaya ialah sebesar 1.014.560.000, di mana setiap biaya memiliki umur ekonomis kecuali kolam tanah yang memiliki unsur teknis 0 tahun sehingga tidak memiliki biaya penyusutan. Kolam tanah yang dimiliki pada skenario 1 ialah 2 kolam indukan berukuran 250 meter persegi, 4 kolam pemijahan berukuran 50 meter persegi, dan 13 kolam pendirian berukuran 250 meter persegi. Biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, dan total biaya penyusutan untuk skenario 1 ialah sebesar Rp4.017.333 per tahunnya. Bisa dilihat dari biaya investasi yang disajikan di tabel, sehingga nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian di AKF skenario kedua ada 2 tabel inflow dan outflow-nya, sehingga diperoleh biaya investasi pada skenario kedua pembesaran memiliki total biaya itu adalah sebesar 1.014.560.000. Skenario 2 memiliki 9 kolam pembesaran yang terdiri dari 3 kolam ukuran 500 meter persegi dan 6 kolam berukuran 250 meter persegi.
Setiap biaya memiliki unsur ekonomis kecuali kolam tanah yang memiliki unsur teknis 0 tahun sehingga tidak memiliki biaya penyusutan. Biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan total biaya penyusutan untuk skenario 1 ialah sebesar 2.425.000 per tahun. Begitu juga dengan skenario ketiga. Biaya investasi pada skenario 3 pembenihan dan pembesaran memiliki total biaya Rp 1.014.560.000. Skenario 3 terdiri dari satu kolam indukan berukuran 250 meter persegi, dua kolam pembenihan berukuran 50 meter persegi, dan 15 kolam pendidiran, 14 kolam berukuran 250 meter persegi, dan satu kolam berukuran 100 meter persegi. Sehingga biaya memiliki umur ekonomis kecuali kolam tanah. Setiap biaya memiliki umur ekonomis kolam tanah yang memiliki umur teknis 0 tahun seperti biasa, sehingga dapatlah skenario penyusutan sebesar 4.755.000 per tahun. Dan ini adalah biaya tabel dari biaya operasional, ya kan? Dan tabel nilai sisa. Tabel nilai sisa kolam tanah merupakan perkalian dari harga jual tanah per meter persegi dengan luas kolam. Nilai sisa indukan didapatkan dari penjualan indukan yang sudah afkir dengan nilai jual Rp35.000 per ekor. Nilai sisa bak penetasan telur merupakan nilai sisa barang yang belum habis selama umur bisnis berlangsung. Bak penetasan telur memiliki umur ekonomis 3 tahun, sehingga pada tahun ke-10 bak penetasan telur memiliki sisa barang selama 2 tahun. Kemudian ada biaya operasional tetap yang merupakan biaya yang dikeluarkan setiap tahun dan tidak berubah berdasarkan kuantitas produksi ikan gurame. Nah, ini adalah infografis dari kelayakan investasi berdasarkan 4 macam perhitungan, yaitu NPV-nya, NBC-nya, RRR-nya, PP, dan sebagainya. Bisa dilihat kalau NPV itu dinyatakan baik kalau nilainya itu adalah 0 atau jumlah seluruh manfaat yang diterima melebihi biaya yang dikeluarkan. Kalau dilihat di tabel, NPV yang diperoleh pada skenario itu melebihi 0 atau sama dengan 0 sehingga dikategorikan layak. Kemudian kalau berdasarkan net BC itu dikatakan layak apabila hasil nilai NBC lebih besar dari 1, maka usaha yang dinyatakan menguntungkan karena manfaat yang diterima lebih dari biaya yang dikeluarkan. Kalau kita lihat dari tabel hasil yang diperoleh, baik skenario 1, skenario 2, skenario 3 itu nilainya lebih dari 1 sehingga dikategorikan sebagai layak. Kemudian berdasarkan IRR itu diukur atau dikategorikan layak apabila nilainya itu lebih tinggi daripada nilai discount rate. Di sini karena nilai discount rate-nya dinyatakan sebesar 6,25, sedangkan nilai IRR yang diperoleh pada setiap skenario itu melebihi 6,25 sehingga dikategorikan layak. Kemudian kalau berdasarkan PP itu dinyatakan layak apabila nilainya lebih rendah dari umur bisnis usaha. Kalau diasumsikan umur bisnis usaha itu 10 tahun, berdasarkan skenario 1 pembenihan, berdasarkan setiap skenario maksud saya, umurnya itu rata-rata emang kurang dari 10 tahun sehingga dinyatakan layak. Kemudian selanjutnya adalah aspek non-finansial. Aspek non-finansial itu tadi dilihat berdasarkan beberapa aspek, yaitu pasar dan pemasaran, teknis, manajemen dan hukum, sosial, ekonomi dan budaya, dan lingkungan. Indikatornya kalau kita baca di sini adalah usaha ikan kalau dari pasar dan pemasaran, usaha ikan gurame memiliki potensi pasar dan bauran pemasaran yang baik sehingga layak. Kemudian dari segi aspek teknis, lokasi usaha ikan gurame di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor memenuhi variabel utama sehingga sudah tepat. Proses produksi yang dijalankan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Layout usaha telah memanfaatkan lokasi usaha dengan optimal sehingga dikategorikan layak. Kemudian
Dari aspek manajemen dan hukum, dengan indikatornya adalah usaha ikan gurame dapat mengelola sumber daya manusia melalui pemberian deskripsi pekerjaan yang jelas. Usaha memiliki SKU dan membayar PBB sehingga dikategorikan layak. Begitu juga dengan sosial, ekonomi dan budaya dan lingkungan. Semua dikategorikan layak. Bisa kawan-kawan baca sendiri di sana. Kemudian ini kesimpulan dari review kali ini, yaitu baik dari non finansial dan finansial. Dari non finansial berdasarkan hasil analisis kelayakan aspek non finansial yang meliputi aspek pasar dan pasaran, aspek teknis, aspek manajemen dan hukum, aspek sosial, ekonomi dan budaya, dan aspek lingkungan, usaha ikan gurame layak untuk dijalankan. Kemudian dari analisis finansial yang dibagi dalam 3 skenario, yaitu skenario 1 yaitu usaha pembenihan, skenario 2 maksud saya usaha pembesaran, dan skenario 3 yaitu usaha pembenihan dan pembesaran. Berdasarkan hasil kriteria kelayakan investasi, setiap skenario layak untuk dijalankan. Skenario yang memiliki nilai kriteria kelayakan investasi terbesar atau paling layak dijalankan adalah skenario kedua, yaitu pembesaran. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas switching value pada usaha ikan gurame dapat disimpulkan bahwa penurunan volume produksi lebih sensitif daripada peningkatan harga pada komponen outflow. Kemudian pada skenario 1, 2, dan 3, usaha dapat menjadi tidak layak apabila volume produksi turun melebihi 20,13%, 15,84%, dan 23,26%. Sedangkan untuk persentase perubahan komponen outflow yang terdiri dari peningkatan harga pakan pelet besar dan gaji tenaga kerja tetap pada skenario 1 dan 2 dan 3, peningkatan harga cacing sutra pada skenario 1 dan 3, dan peningkatan harga benih pada skenario 2. Komponen outflow yang paling peka terhadap perubahan ialah harga pakan pelet dengan nilai switching value terendah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah.